Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan keberkahan. Amin. Alhamdulillah, senang rasanya bisa kembali menyapa sahabat semua. Bersama saya Aceh Sutea di channel yang sederhana ini. Tempat kita berbagi cerita, perjalanan, dan keindahan momen-momen kecil dalam hidup. Yuk sahabat, langsung aja kita nikmati perjalanannya bareng-bareng ya. Hari yang berkabut, udara dingin menyentuh kulit, dan di hadapan kita terbentang hijau yang tak bertepi. Dialah hutan lindung di bawah kaki Gunung Sawal. Tempat di mana pepohonan berdiri seperti penyangga langit, tempat sungai kecil berawal, tempat kehidupan menemukan maknanya. Di balik rimbunnya daun dan kokohnya batang pohon, tersimpan cerita panjang tentang hubungan manusia dan alam. Di lereng-lerengnya, ada hutan yang digarap warga, ladang kecil, kebun sederhana yang menjadi sumber penghidupan sehari-hari. Namun di saat yang sama, ada hutan yang harus, wajib, dan mutlak dilindungi. Karena ia bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik anak cucu kita esok hari. Gunung Sawal bukan sekedar gunung. Ia adalah penjaga air, penjaga tanah, penjaga kehidupan di bawahnya. Akar-akar pepohonan di hutan lindungnya mengikat tanah agar tak hanyut ketika hujan besar datang. Kanopi hijau menahan derasnya air, mengubahnya menjadi tetes-tetes kehidupan yang kemudian mengalir menjadi mata air, menjadi sungai, menjadi irigasi sawah, menjadi minuman sehari-hari penduduk di sekitarnya. Coba kita renungkan sejenak. Apa jadinya bila pohon itu tidak ada? Apa jadinya bila hutan itu gundul? Tanah retak, air hilang, bencana datang tanpa diminta. Kita kehilangan suara burung, kehilangan sejuknya embun pagi, kehilangan tempat belajar tentang kesederhanaan. Namun cerita hutan di bawah kaki Gunung Sawal bukan hanya kisah hijau daun. Di sana ada masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Mereka menggarap sebagian kawasan, membuat kebun singkong, padi gogo, sayuran dan palawija. Bukan untuk merusak, tetapi untuk bertahan hidup. Mereka adalah petani, orang tua kita, saudara kita yang setiap hari bangun sebelum matahari terbit, melangkah ke ladang dengan harapan sederhana. Hari ini, keluarga kami bisa makan. Di titik inilah kita belajar bahwa hutan bukan hanya tentang pohon, tetapi tentang hubungan. Hubungan manusia dengan alam, hubungan ekonomi dengan ekologi, hubungan antara kebutuhan hari ini dan keberlanjutan esok hari. Hutan lindung di bawah kaki Gunung Sawal adalah ruang belajar paling nyata. Ia mengajarkan kita tentang keseimbangan, bahwa kita boleh memanfaatkan alam, tetapi tidak untuk merusaknya. Bahwa kita boleh menggarap lahan, tetapi harus tahu batas yang tak boleh dilanggar. Ada kawasan yang bisa digarap, dan ada kawasan yang harus dibiarkan tetap alami, tetap hijau, tetap lebat, tetap menjadi pelindung. Dengar. Angin yang berdesir di antara daun seakan berpesan lembut. Jaga aku, maka aku akan menjagamu. Hutan menjaga air yang kita minum, udara yang kita hirup, bahkan cuaca yang kita rasakan. Di balik sunyi pepohonan, ada kerja besar yang tak terlihat mata. Proses menyaring udara, menyerap karbon, menurunkan suhu, dan menumbuhkan kehidupan. Tetapi ancaman selalu ada. Penebangan liar, pembukaan lahan tanpa aturan, perambahan kawasan lindung, semua itu seperti luka kecil yang bila dibiarkan akan menjadi penyakit besar bagi bumi. Hutan yang dibuka sembarangan mungkin memberi keuntungan sesaat, namun meninggalkan kerugian panjang. Banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, bahkan hilangnya habitat satwa. Karena itu, kita semua punya tugas yang sama, melindungi hutan. Bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas petugas kehutanan, tetapi tugas kita sebagai manusia yang hidup dari alam. Kita mungkin bukan penjaga hutan berseragam, tetapi kita adalah penjaga hati yang mampu menentukan apakah hutan ini bertahan atau hilang.
Bayangkan jika hutan lindung tetap terjaga. Anak-anak kita suatu hari berjalan menyusuri jalurnya, mendengar suara burung, melihat jejak rusa atau kucing hutan, merasakan udara segar yang tidak lagi banyak tersisa di kota. Mereka akan berkata, "Terima kasih generasi sebelum kami, kalian menjaga ini untuk kami." Dan bayangkan sebaliknya, ketika hutan habis, air kering, udara panas dan pengap, hewan kehilangan rumah. Anak cucu kita tak lagi bisa melihat gunung sawal yang hijau, melainkan hanya bukit gersang yang penuh luka. Apakah itu warisan yang ingin kita tinggalkan? Di banyak tempat, warga mulai memahami. Mereka membuat kesepakatan adat, membatasi penebangan, menanam kembali pohon di lahan-lahan yang gundul. Hutan garapan tidak lagi mereka lihat sebagai tempat merambah, tetapi sebagai ruang untuk mempraktikkan pertanian ramah lingkungan. Menanam tanpa merusak, mengambil secukupnya, dan mengembalikan sebagian kepada alam. Agroforestry, wanatani, reboisasi, semua itu bukan istilah rumit. Sederhananya adalah menanam pohon di antara tanaman pangan, membiarkan pohon besar tetap berdiri, dan tidak memaksa alam bekerja melampaui batasnya. Disinilah hutan lindung dan hutan garapan bisa berjalan berdampingan. Alam tetap terjaga, warga tetap sejahtera. Kita bisa ikut berperan sekecil apapun, menanam pohon, tidak membakar lahan, mengurangi sampah plastik yang meracuni sungai, ikut mengingatkan ketika ada yang merusak, atau setidaknya tidak diam ketika hutan kita dijual murah oleh keserakahan. Hutan di bawah kaki Gunung Sawal bukan hanya ruang geografis, ia adalah rumah spiritual, ruang budaya, tempat cerita rakyat, doa dan harapan berkumpul menjadi satu. Banyak warga datang ke hutan bukan hanya untuk bekerja, tetapi untuk menenangkan hati, mencari kesejukan saat hidup terasa berat. Mari kita jaga hutan lindung kita. Mari kita dampingi para petani yang menggantungkan hidup pada hutan, agar mereka tetap bisa berkarya tanpa merusak. Mari kita buktikan bahwa manusia dan alam bukan musuh, melainkan sahabat yang saling menjaga. Gunung Sawal akan terus berdiri. Kabut akan tetap turun setiap pagi, burung-burung akan tetap berkicau, jika kita mau menjaga apa yang telah Tuhan titipkan. Hutan ini bukan hanya milik kita, ia adalah milik masa depan. Jaga hutan, jaga air, jaga kehidupan. Karena ketika kita menjaga hutan, sebenarnya kita sedang menjaga diri kita sendiri. Perjalanan kita bersama hutan lindung di bawah kaki Gunung Sawal belum selesai. Masih banyak cerita yang ingin ia bisikkan. Masih banyak pesan yang ingin ia titipkan kepada siapapun yang mau berhenti sejenak dan mendengarkan. Di balik setiap batang pohon yang menjulang, ada umur panjang yang tak selalu kita sadari. Ada pohon yang sudah berdiri puluhan tahun, bahkan lebih tua dari usia kita. Ia tumbuh perlahan, tapi memberi begitu banyak. Teduh, oksigen, air, dan kehidupan bagi makhluk kecil di bawahnya. Bayangkan, di akar yang tersembunyi dalam tanah, ribuan organisme bekerja tanpa henti. Cacing, mikroba, jamur, semuanya menjadi bagian dari mesin kehidupan. Mereka tidak pernah disorot kamera, tidak dikenang namanya, namun merekalah pahlawan yang menjaga tanah tetap subur dan menjaga pepohonan tetap kuat. Sementara itu, di hutan garapan warga, kita melihat aktivitas manusia yang sederhana namun penuh makna. Ibu-ibu membawa keranjang, bapak-bapak menenteng cangkul, anak-anak berlarian di pematang dengan tawa lepas. Di sana kita belajar bahwa hutan bukan hanya ruang ekologi, tetapi juga ruang ekonomi dan sosial. Tidak semua yang membuka lahan berarti perusak. Banyak dari mereka hanyalah orang-orang yang ingin hidup layak, ingin menyekolahkan anak, ingin menunaikan kewajiban sebagai kepala keluarga. Karena itu, solusi kita bukan memusuhi, melainkan mengajak, membimbing, dan merangkul. Bayangkan betapa indahnya jika masyarakat, pemerintah, dan pegiat lingkungan berdiri dalam satu barisan yang sama, menjaga hutan lindung sekaligus menyejahterakan warga. Tidak ada lagi konflik antara jaga hutan atau cari makan,
karena keduanya bisa berjalan beriringan. Hutan mengajarkan satu hal penting: semua yang berlebihan akan membawa bencana. Tebang berlebihan, banjir datang. Ambil berlebihan, alam menjerit. Tapi ketika kita seimbang, alam pun tersenyum. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita berterima kasih pada hutan hari ini? Setiap nafas yang kita hirup, setiap air yang kita minum, setiap makanan yang tumbuh di ladang, semuanya terkait dengan hutan yang berdiri kokoh di hulu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mulai dari hal kecil, menahan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar lahan, tidak menebang pohon tanpa izin. Hal kecil ya, tetapi jika dilakukan banyak orang, ia akan menjadi gerakan besar yang menjaga bumi. Dan kepada para generasi muda yang mungkin lebih akrab dengan layar ponsel daripada suara burung di hutan, mari sesekali kita naik ke kaki Gunung Sawal. Mari kita lihat langsung betapa berharganya hutan lindung ini. Ajak teman, ajak keluarga, bukan untuk merusak, tetapi untuk belajar, untuk mencintai. Hutan bukan sekedar objek wisata, bukan hanya latar foto, tetapi guru kehidupan yang tak pernah lelah mengajar kita tentang kesabaran, keteguhan, dan kerendahan hati. Pohon tidak pernah membanggakan dirinya, padahal ia memberi segalanya. Mari kita bayangkan masa depan, 20, 30, 50 tahun dari sekarang. Apakah kita ingin melihat Gunung Sawal tetap hijau, dikelilingi hutan lindung yang utuh, dengan sumber air yang melimpah dan masyarakat yang hidup sejahtera di sekitarnya? Atau kita ingin melihatnya gersang, kering, dan hanya menjadi cerita di buku pelajaran? Jawabannya ada pada tindakan kita hari ini. Setiap pohon yang kita tanam, setiap langkah perusakan yang kita hentikan adalah investasi untuk masa depan anak cucu kita. Sudah banyak komunitas yang bergerak, relawan lingkungan, kelompok tani hutan, pemuda desa yang menanam bibit di lereng-lereng. Mereka mungkin tidak terkenal, tidak masuk televisi, tetapi merekalah pahlawan yang menjaga hutan tetap bernafas. Anda yang sedang mendengarkan narasi ini, apapun profesi Anda, guru, petani, pelajar, pegawai, atau orang tua rumah tangga, Anda semua punya peran. Peran kecil yang jika disatukan menjadi kekuatan besar. Mari kita teguhkan di dalam hati, hutan lindung di bawah kaki Gunung Sawal harus dijaga. Ia bukan ruang kosong tanpa arti, melainkan jantung kehidupan yang memompa air dan udara untuk ribuan, bahkan miliaran makhluk hidup. Biarkan Gunung Sawal tetap berselimut hijau, biarkan suara burung tetap menyapa pagi, biarkan anak cucu kita merasakan embun yang sama yang hari ini menyentuh dedaunan. Karena pada akhirnya, hutan bukan hanya cerita tentang pohon, tetapi cerita tentang kita, dan tentang masa depan yang ingin kita selamatkan. Jagalah hutan, karena di dalamnya tersimpan doa, harapan, dan kehidupan. Sahabat semua, terima kasih sudah menemani perjalanan hari ini. Semoga apa yang kita lewati dan ceritakan membawa kebaikan dan manfaat. Saya Aceh Sutea, pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.